Nama saya Tulus dari kelas 2D ingin mempresentasikan materi tentang pengenalan objek dari MK Psikologi Kognitif. Yang pertama, itu ada teori-teori perseptual. Para psikolog yang mempelajari persepsi telah mengembangkan dua teori utama, yaitu persepsi konstruktif, menyatakan bahwa manusia mengkonstruksi persepsi dengan secara aktif memilih stimuli dan menggabungkan sensasi dengan memori. Yang kedua, persepsi langsung, memperoleh informasi secara langsung dari lingkungan, dan terbentuklah persepsi. Selanjutnya yaitu ada pengenalan pola visual. Organisasi subjektif, seorang konstruktivis akan menyatakan bahwa orang bersifat interpretatif. Otak menggunakan heuristik dan algoritma untuk memproses sinyal-sinyal informasi. Selanjutnya itu ada teori Gestalt. Psikologi Gestalt selama awal abad 20, meskipun persepsi itu sendiri hanyalah sebagian kecil dari teori Gestalt. Selanjutnya itu adalah organisasi pola. Bagi para psikolog Gestalt tersebut, melibatkan kerjasama seluruh stimuli dalam menghasilkan sebuah kesan yang melampaui gabungan seluruh sensasi. Menurut Marx, pendiri aliran Gestalt tampaknya diorganisasikan secara spontan atau secara natural. Menurut Kuhrel, bahwa pengorganisasian terhadap suatu pola adalah suatu fungsi natural dari stimulus. Hanya sedikit hubungan dengan pengalaman masa lalu terkait objek tersebut. Selanjutnya ada persepsi kanonik, yaitu sudut pandang terbaik untuk menggambarkan suatu objek atau suatu citra yang pertama muncul di pikiran saat Anda mengingat suatu bentuk. Eksemplar adalah represi kanonik dibentuk melalui pengalaman dengan anggota-anggota sejenis dari suatu kategori. Vicky Bruce dan rekan-rekannya tahun 1987 menemukan bahwa wajah manusia dapat dikenali dengan lebih mudah ketika dilihat dari perspektif 3/4. Dukungan terhadap perspektif kanonikal wajah 3/4 berasal dari studi-studi sel tunggal yang meneliti sel-sel yang terlibat secara khusus dalam pengenalan wajah. Bottom-up processing versus top-down processing, yakni teori yang mengajukan gagasan bahwa proses pengenalan diawali oleh identifikasi terhadap bagian-bagian spesifik dari suatu pola yang menjadi landasan bagi pengenalan pola secara keseluruhan. Top-down processing, yakni teori pengajuan gagasan bahwa proses pengenalan diawali oleh suatu hipotesis mengenai identitas suatu pola yang diikuti oleh pengenalan terhadap bagian-bagian pola tersebut. Terdapat asumsi yang sebelumnya telah dibuat dari ahli teori yang terlibat, yaitu Ada Palmer, mengajukan bahwa dalam sebagian besar situasi, terinterpretasi terhadap bagian dan keseluruhan pola terjadi secara top-down dan bottom-up secara bersamaan. Teori pencocokan template, sebuah teori mula-mula tentang cara otak mengenali pola dan objek tersebut. Dalam konteks mengenal pola pada manusia merujuk pada suatu konstruk internal yang ketika disesuaikan
atau dicocokkan dengan stimuli sensorik menyebabkan terjadinya pengenalan terhadap objek, ide yang menganomalikan. Teori pencocokan template. Sebuah teori mula-mula tentang cara otak mengenali pola dan objek. Dalam konteks pengenalan pola pada manusia, berujuk pada suatu konstruk internal yang ketika disesuaikan atau dicocokkan dengan stimuli sensorik menyebabkan terjadinya pengenalan terhadap objek. Ide yang menganalogikan pengenalan pola sebagai lubang kunci dan kunci yang tepat ini mengajukan gagasan bahwa pengalaman sepanjang hidup kita telah membentuk sejumlah besar template, dan masing-masing template terasosiasi dengan sebuah makna yang spesifik. Selanjutnya, teori Geon. Geon yang merupakan pendekatan dari geometrical ions. Teori tersebut mengajukan gagasan bahwa seluruh bentuk-bentuk yang kompleks tersusun dari geon-geon. Geon ada terbagi dua macam. Yang pertama, domain spesifik, yakni penjelasan yang mengatakan bahwa otak dan sistem kognitif memiliki sistem-sistem fungsional yang berperan dalam pengenalan kategori objek yang spesifik dan khusus. Domain general, yakni penjelasan yang menyatakan bahwa otak dan sistem kognitif memiliki proses-proses umum untuk mengenali sejumlah besar kategori objek. Selanjutnya ada analisis figur. Teori ini menyatakan bahwa pengenalan objek merupakan pemrosesan informasi tingkat tinggi yang didahului oleh pengidentifikasi stimuli kompleks yang masuk ke retina sesuai dengan fitur-fitur yang lebih sederhana. Pergerakan mata dan pengenalan objek. Jenis penelitian ini mengasumsikan bahwa mata membuat pergerakan sakadik atau gerakan mata yang meloncat dari satu titik fiksasi terhadap titik fiksasi lainnya yang berhubungan dengan informasi visual yang sedang diindera. Pencocokan prototipe. Bentuk template yang spesifik atau bahkan membentuk fitur-fitur sebagai ragam pola yang harus kita identifikasi. Jenis. Kita akan menyimpan sejumlah jenis pola-pola abstraksi dalam memori, dan abstraksi tersebut berperan sebagai suatu prototipe. Abstraksi informasi visual. Gagasan ini menyatakan bahwa suatu prototipe adalah sebuah abstraksi dari suatu rangkaian stimuli yang mencakup sejumlah besar bentuk-bentuk serupa dari pola yang sama. Pseudometri. Eksperimen mengenai pembentukan prototipe dengan menggunakan prosedur Franks dan Branford. Sousa dan McCarthy menemukan bahwa para partisipan kerap melakukan suatu kekeliruan, yakni mengenali prototipe sebagai suatu bentuk stimuli yang pernah ditampilkan sebelumnya, padahal prototipe belum pernah ditampilkan. Bahkan partisipan merasa lebih yakin dibandingkan saat mereka mengidentifikasi bentuk-bentuk yang memang sudah pernah mereka lihat sebelumnya. Fenomena ini disebut memori semu. Teori-teori pembentukan prototipe. Teori tendensi sentral. Sebuah prototipe dikonseptualisasikan mewakili nilai rata-rata atau mean suatu set eksemplar. Penelitian Posner dan rekan-rekannya tahun 1967 cenderung mendukung teori ini. Teori frekuensi atribut mengajukan gagasan bahwa sebuah prototipe mewakili mode atau kombinasi atribut-atribut yang paling sering dialami seseorang. Pengenalan pola pada para pakar, para pemain catur.
Chess dan Simon mempelajari problem ini dengan menganalisis pola rumit yang dihasilkan oleh buah-buah catur dia atas sebuah papan catur. Pengenalan objek peran pengamat. Dunia di sekeliling kita dipenuhi oleh stimuli sensorik yang diorganisasikan dan diklasifikasikan, menghasilkan pengenalan terhadap objek atau pola. Stimuli itu sendiri tidaklah memiliki makna, hanya berupa bentuk yang primitif, terlepas kita menyadari atau tidak. Pengenalan pola di otak. Telah kita ketahui bahwa hemisfer otak memiliki keistimewaan yang berbeda, atau dengan istilah lain, memiliki ketidaksimetrisan fungsional. Kendali, motorik, dan pusat bahasa terletak di hemisfer kiri. Atau untuk orang kidal, keahlian parsial berhubungan dengan ruang. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.